Di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kirap bendera pusaka dilakukan dari Monas menuju Istana Merdeka, maka kirap bendera pusaka kali ini perdana dilakukan dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ya. Halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini akan menjadi hari yang spesial. Rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Di mana di pagi ini pemirsa akan ada kirap duplikat bendera pusaka dan teks naskah proklamasi dari Monas dan akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara atau ke IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Yang akan menjadi momen spesial pemirsa tentunya kirap dari Monas menuju kawasan Patung Kuda, duplikat bendera pusaka dan teks naskah proklamasi akan dibawa oleh Purna Paskibra menaiki kendaraan perintis atau rantis ringan Maung yang merupakan karya anak bangsa dari PT Pindad Bandung. Dan pemirsa, langsung saja kita sapa ada rekan Reza dan Rosalin Cio. Baik, terima kasih Rizky. Ini pagi-pagi kita udah berada di sini benar-benar semangat ya. Mungkin bisa dibilang semangat 45 walaupun sekarang 2024 tapi tetap semangat. Betul. Untuk mengabarkan di dahsyatnya kirap bendera pusaka. Dengan tema kita adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Seru sekali ya suasana pagi hari ini. Betul. Kalau bisa dilihat di belakang kita memang semua sudah bersiap begitu karena memang proses dari kirap bendera pusaka ini akan dimulai kurang dari 1 jam dari sekarang begitu ya. Persiapan masih dilakukan tadi sebelumnya. Ini apel baru saja selesai. Mungkin saya bisa mengintip sedikit di belakang apa yang sedang terjadi. Oh, semuanya sedang bersedia. Ini ada rombongan dari Satpol PP yang juga sudah bersiap. Bahkan di depan kita kalau pemirsa bisa lihat atau saya gambarkan aja deh. Di sini ada Purna Paskibra 2023 dari Provinsi DKI Jakarta ya. Betul. Yang sudah bersiap di sini untuk mengawal perjalanan atau detik-detik bersejarah di mana ada 2 simbol kebanggaan masyarakat Indonesia, yaitu bendera merah putih dan juga naskah proklamasi yang akan dibawa meninggalkan Jakarta untuk pertama kalinya. Pergi ke IKN ya. Memang spesial sekali karena kirap bendera pusaka yang kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kirap bendera pusaka dilakukan dari Monas menuju Istana Merdeka, maka kirap bendera pusaka kali ini perdana dilakukan dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ya. Jadi perjalanannya cukup panjang dan kita akan kawal ini semua dari Jakarta sampai dengan ke IKN nantinya. Pastikan Anda tetap bersama kami di RCTI. Nah, selain itu apalagi yang menjadi perbedaan tahun ini? Yang menjadi perbedaan tahun ini karena kirap yang kalau kita lihat ya, ini ada yang spesial di belakang kita, ini ada mobil Maung. Mobil Maung. Kalau Anda ingat ya tahun sebelumnya bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini dibawakan dengan kereta kencana Ki Jagaraksa ya. Maka kali ini adalah mobil Maung yang diproduksi oleh PT Pindad. Nah, untuk itu mungkin pemirsa juga penasaran untuk mengenal mobil Maung lebih jauh, kami punya informasinya untuk Anda berikut ini. Kehadiran Maung kendaraan taktis ringan ini menjadi pembeda kirap bendera pusaka dalam perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI. Maung dikerahkan untuk mengantar 2 anggota Paskibraka yang membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Perjalanan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dibawa ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Kendaraan hasil produksi PT Pindad Bandung ini memiliki sejarah panjang. Mulai dikembangkan tahun 2018 dengan nama Bima M31. Sementara nama Maung diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Nama Maung berasal dari bahasa Sunda yang berarti harimau yang melambangkan kekuatan, kegesitan, dan daya tahan kendaraan. Berkapasitas 4 penumpang, Maung mulai diproduksi tahun 2020 seharga 600 juta per unit. Maung dirancang sebagai kendaraan standar operasional militer di berbagai medan tempur yang sulit dilalui. Melewati genangan air 70 cm, menanjak hingga tanjakan 30 derajat,
dan daya jelajah hingga 800 km dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Untuk kebutuhan militer dilengkapi bracket senjata dan konsol senapan serbu, perangkat GPS serta kaca dan bodi anti peluru. Sementara versi sipil tanpa tampilan atribut militer. Tim kontributor iNews melaporkan. Iya, itu dia tadi keren sekali ya, kendaraan taktis. Mau rasanya saya pengen bilang salah mau, roar gitu. Tapi kalau ada kesempatan sebenarnya saya juga pengen masuk, mau cobain sih, karena katanya memang bisa dikendarai oleh orang-orang yang memang bisa mengendarai mobil. Betul. Begitu. Dan ini kan ada dua versi militer dan juga versi sipil begitu ya. Kalau sudah dijual di pasaran, saya rasa pengen nabung dulu deh. Betul. Katanya sih kisaran harganya 400 sampai 500 juta rupiah. Nah, dan mobil masih ada kesempatan buat nabung dulu. Betul, ada kesempatan. Dan mobil Maung ini memang waktu tahun lalu ya, akhir tahun lalu ini sempat digunakan juga oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar ke KPU. Karena memang kalau dilihat dari bentuknya ini lumayan garang begitu ya, jadi cocok banget untuk digunakan melambangkan apa ya? Kegigihan, kekuatan betul. Dan ketangguhan ya. Sesuai dengan namanya Maung tadi. Roar, harimau ya. Harimau. Nah, kalau kita bicara soal perbedaan lagi, Ocha, ini kan dibandingkan dengan tahun lalu, kirap biasanya dilakukan di hari H atau pada 17 Agustus. Betul. Tapi ini sedikit berbeda, kita satu pekan lebih awal, yaitu tanggal 10 Agustus 2024, karena memang yang perjalanannya panjang tadi. Betul. Mulai dari Ruang Kemerdekaan di Monas, lalu kita akan bawa ke Ibu Kota Nusantara nantinya. Nah, betul sekali. Jadi rute-rute yang akan nantinya dilewati, mungkin pemirsa bertanya-tanya, rekan-rekan ini akan mengarah kemana? Untuk menuju dari Monas ke IKN ini tentunya akan jalur udara ke Halim Perdana Kusuma ya. Nantinya akan ada kepadatan mungkin di sejumlah titik, yaitu di Patung Kuda, kemudian di Bundaran HI, di Semanggi, di Cawang, Pancoran, dan juga sampai tiba di Halim Perdana Kusuma. Nah, sebelumnya memang Kepala Sekretariat Presiden dan juga penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ini mengatakan sudah berusaha Pemprov DKI Jakarta agar kemudian arak-arakan kirap kali ini tidak begitu menimbulkan kemacetan yang signifikan ya di DKI Jakarta. Tetapi memang Anda mungkin dapat mencari jalan alternatif ya di titik-titik yang tadi disebutkan. Oke, dan kita juga masih akan memberikan laporan langsung dari lokasi ini dan juga dari berbagai titik lainnya. Tetap bersama kami di Dahsyatnya Kirap Bendera Pusaka.